My name is Dexter. I have standards. Medic! Motherfucker. Whoa! The fuck you looking at? Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om mau coba kembali review film berseri, yaitu dari serial TV Dexter yang awalnya dirilis pada tahun 2006. Sedikit info ya, serial ini terinspirasi dari novel yang cukup laris berjudul Darkly Dreaming Dexter karya Jeff Lindsay yang dahulu terbit pada tahun 2004. Untuk di serial ini, kita akan dikenalkan oleh tokoh utama bernama Dexter yang diperankan oleh Michael C. Hall. Secara garis besar, serial ini bercerita tentang perjalanan hidup seorang pembunuh cerdas yang selalu mengincar para pembunuh berantai lainnya, di mana alasan dia melakukan hal tersebut karena faktor trauma masa kecilnya. Namun di sisi lain, Dexter juga bekerja sebagai tim forensik di kepolisian Miami dan memiliki tugas sebagai bloodstain pattern analysis, di mana tugasnya adalah untuk menganalisa pola percikan darah di dalam TKP pembunuhan. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai di season 1 dengan episode pertama yang berjudul Dexter. Scene diawali dengan penampakan tokoh utama kita yang sedang berkendara di kota Miami. Lalu sampailah dia pada sebuah acara paduan suara, di mana event tersebut dipimpin oleh seorang konduktor bernama Mike Donovan. Lalu saat pria ini akan pulang dengan mobilnya, tiba-tiba Dexter menyergapnya dari kursi belakang dan mencekik leher Mike menggunakan seutas kawat. Pria ini pun nampak terkejut dengan kejadian ini. Namun Dexter hanya menyuruhnya untuk diam dan berkendara sesuai arahannya. Setelah itu, sampailah mereka di sebuah tempat yang tampak sepi, di mana terlihat ada beberapa galian lubang. Lalu setelah turun, tanpa ampun Dexter pun langsung menyeret Mike menggunakan kawat yang tadi untuk masuk ke sebuah bangunan di sana. Lalu saat di dalam, kita pun mengetahui alasan Dexter melakukan hal tersebut. Ternyata pria ini adalah seorang pedofilia dan kurang lebih telah membunuh 3 anak lelaki. Pria ini pun tampak kaget dengan penampakan jasad yang telah digali kembali oleh Dexter. Dan secara nggak langsung, dia memohon ampun atas perbuatannya karena beralasan kalau tidak bisa menahan nafsu bejatnya. Tapi dengan sinis, Dexter pun mengatakan hal yang sama. Namun dia bilang, walau dia adalah seorang pembunuh juga, dia tidak akan tega untuk membunuh anak kecil. Setelah itu, Dexter pun langsung menyuntikkan obat bius ke leher Mike. Lalu adegan berganti, di mana sang pedofil telah terbaring di atas meja. Dengan Dexter yang sudah siap bekerja memakai baju dinasnya, pria ini pun mengambil sedikit darah Mike untuk dijadikan koleksi. Lalu setelah itu, Dexter pun mulai melakukan aksinya. Scene pun dilanjutkan dengan Dexter yang kembali ke rumah, di mana dia sedang menyimpan koleksi darah dari para korban. Sedikit info ya, sang psikopat ini mempunyai obsesi tentang darah. Karena itulah dia melakukan hobi anehnya tersebut. Dexter pun mendapatkan pengetahuan membunuhnya dari sang ayah, yaitu Harry Morgan, yang dahulu merupakan seorang polisi di daerah Miami, di mana semua ajaran ayahnya dia sebut sebagai The Code of Harry. Lalu Dexter mendapatkan pesan telepon dari adik tirinya yang meminta tolong untuk segera datang ke area TKP pembunuhan di sebuah motel. Kemudian saat sampai di sana,
kita pun akan bertemu dengan sang adik yang bernama Debra Morgan, di mana saat ini dia sedang menyamar sebagai seorang PSK. Dia pun bercerita kalau sedang terjadi pembunuhan di daerah tersebut, dan ini adalah korban ketiga dalam 5 bulan terakhir. Debra pun meminta bantuan kakaknya agar dapat ikut dalam investigasi kasus tersebut karena ingin pindah ke dalam divisi pembunuhan sehingga dapat lebih menunjang karirnya. Walau sedikit usil, Dexter pun mengiyakan permintaan sang adik. Setelah itu, Dexter pergi ke area TKP pembunuhan, di mana dia bertemu dengan rekan seprofesinya yang bernama Vince Masuka dan Angel Batista. Kemudian Dexter dibuat terkejut akan keadaan korban karena jasadnya terpotong dengan sangat rapih. Bahkan tidak ada sedikit pun darah pada tubuh dan sekitar area tersebut. Walaupun kejadian ini terbilang unik, namun sang psikopat kita terlihat tidak bersemangat untuk melanjutkan investigasinya. Dikarenakan tidak ada darah yang menjadi bagian dari tugasnya sebagai bloodstain pattern analysis. Scene pun berganti dengan Dexter yang kembali ke kantor kepolisian, di mana sang adik akhirnya diizinkan masuk ke dalam investigasi kasus pembunuhan sebelumnya. Setelah itu, saat berada di meja kerjanya, dia pun diganggu oleh seorang detektif kepolisian bernama James Douglas yang sepertinya tidak menyukai keberadaan Dexter. Dia pun menyuruh sang psikopat untuk mengurus laporan tentang sebuah kasus pembunuhan yang melibatkan seorang bandar narkoba. Lalu Dexter pun pergi ke TKP pembunuhan tersebut, di mana dia terlihat sangat antusias untuk menyelidiki noda darah yang ada di tempat itu. Kemudian setelah selesai, Dexter melanjutkan kegiatannya dengan mengintai seorang petugas valet bernama Jamie Jaworski yang diduga merupakan pelaku dari sebuah kasus penculikan wanita. Dia pun pergi ke rumah pria tersebut, di mana setelah melihat keadaan rumahnya, Dexter makin yakin kalau Jamie adalah tersangka utamanya. Scene berganti dengan kembali ke masa lalu sang psikopat, di mana dia sedang bersama ayahnya yang bernama Harry Morgan. Mereka pun tengah membahas kelakuan Dexter kecil yang kerap membunuh anjing para tetangga karena dianggap mengganggu. Namun bukannya marah, sang ayah malah bertanya, "Apakah kamu pernah berpikir untuk membunuh sesuatu yang lebih besar dari anjing, misalnya manusia?" Namun Dexter kecil hanya menjawab, walaupun dia juga memikirkan hal tersebut, namun gak ingin melakukannya karena takut hal itu tidak akan disukai oleh keluarganya. Scene berlanjut di mana Dexter akan berkencan dengan seorang janda 2 anak bernama Rita. Namun gak lama, saat sedang berada di sebuah festival, tiba-tiba ia melihat kerumunan dari kepolisian Miami. Dia pun bergegas menuju tempat itu. Dan benar saja, ternyata telah ditemukan mayat tanpa kepala yang dimutilasi mirip seperti pada kasus sebelumnya. Dan saat ini tengah diidentifikasi oleh Batista. Pria ini pun menyadari suatu hal, di mana terdapat sedikit perbedaan dalam cara memotong korbannya. Bahkan ada beberapa bagian tubuh yang dikuliti sampai habis dan hanya tersisakan tulang belulang saja. Scene pun beralih di mana Dexter sedang mengunjungi sebuah website terselubung yang dahulu ditemukan ketika pergi ke rumah Jamie. Dan saat melihat isi website tersebut, dia pun semakin yakin bahwa Jamie lah pelaku dari kasus ini. Dugaan ini diperkuat karena Dexter melihat kesamaan tato antara Jamie dan pemeran pria pada website itu. Kita pun kembali ke masa lalu, di mana Dexter sudah beranjak remaja. Gak lama, ayahnya pun datang dengan kesal karena menemukan peralatan memotong milik Dexter. Kemudian bertanya, apakah Dexter telah membunuh seseorang? Sebab terlihat ada noda darah pada pisau tersebut. Namun remaja ini bilang kalau dia hanya membunuh hewan,
sang ayah pun mengetahui kalau Dexter memiliki keinginan membunuh yang kuat. Tapi anehnya, dia berniat untuk mengarahkan nafsu ini dengan alasan kebaikan. Setelah itu kita akan melihat sebuah scene di mana Dexter sedang bersiap-siap untuk melakukan ritual selanjutnya. Kemudian pindah lagi di mana dia sedang makan siang bersama Debra. Lalu mereka pun kembali membahas tentang penemuan mayat tanpa kepala sebelumnya. Karena tanpa sengaja, Debra mendengar tim forensik sedang membahas tentang kristalisasi sel. FYI sedikit info ya, kristalisasi sel adalah suatu kejadian di mana sel mengalami pendinginan ekstra yang menyebabkan aktivitas sel berkurang. Dan jika hal tersebut terjadi pada sel darah, maka peredaran darah akan melambat. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh sang pelaku untuk melancarkan aksinya, sehingga dapat dengan tenang memotong para korbannya dan dapat mengeringkan darah di tubuh mereka secara maksimal. Karena hal tersebut, Dexter pun menduga bahwa sang pelaku menggunakan truk pendingin untuk menjalankan aksinya. Oleh sebab itu, dia berkata kepada Debra untuk mengemukakan dugaan ini pada rapat pertemuan berikutnya. Scene pun kembali ke kantor polisi, di mana mereka sedang melakukan meeting yang dipimpin oleh Letnan Maria Laguerta. Nggak lama, Debra pun mencoba untuk menjelaskan tentang dugaan yang sebelumnya dia bahas bersama Dexter, perihal metode pembunuhan dan penggunaan kendaraan yang dipakai oleh sang pelaku. Namun karena gugup, Letnan Maria tidak menanggapi serius tentang opini yang disampaikan oleh Debra, dan pada akhirnya malah mempermalukan dirinya sendiri. Adegan pun kembali berpindah dengan Jamie yang sedang mencuri pipa tembaga di sebuah bangunan tua. Tapi gak lama, pria ini merasakan ada seseorang sedang mengawasi aksinya. Dan saat memeriksa, dia melihat foto dari salah satu korbannya, yaitu Jane Saunders. Dan di saat Jamie sedang termenung menatap foto tersebut, tiba-tiba Dexter muncul dari belakang dan membius pria gila ini memakai jarum suntik. Dan gak lama, sang psikopat pun mulai menjalankan ritualnya bersama Jamie, di mana pria gila ini mengakui perbuatannya, tapi bilang kalau dia tidak menyesal. Namun dengan sinis, Dexter pun mengatakan hal yang serupa, kemudian mulai memutilasi pria tersebut. Setelah itu, di saat dia sedang membereskan pekerjaannya, tiba-tiba Rita menelpon. Dan dengan manja, wanita ini menggoda Dexter untuk datang ke rumahnya. Lalu saat di tengah perjalanan, tiba-tiba dia bertemu dengan sebuah truk pendingin. Seketika, Dexter pun teringat akan dugaannya dahulu tentang sang pembunuh berantai yang menggunakan truk pendingin sebagai kendaraan untuk beraksi. Lalu karena penasaran, dia pun mengikuti truk tersebut hingga ke jalan buntu. Namun tanpa diduga, truk ini langsung memutar balik kendaraannya, kemudian melemparkan potongan kepala wanita ke arah mobil Dexter. Atas kejadian ini, para polisi pun mulai mengamankan area tersebut. Dan sang psikopat harus memberikan laporan kepada Letnan Maria. Dia pun berkata kalau hanya mengikuti insting dalam mengikuti truk tersebut, karena seharusnya kendaraan itu sudah tidak beroperasi pada malam hari. Kemudian dia pun sampai ke rumah Rita, di mana setelah itu, tanpa basa-basi, perempuan ini langsung mengajak Dexter untuk bermesraan. Namun sayangnya, kegiatan mereka terhenti karena anaknya Rita terbangun. Dan dengan terpaksa, mereka pun harus menghentikan kegiatan malamnya tersebut. Setelah itu Dexter kembali ke rumahnya. Lalu saat masuk ke dalam, dia pun merasakan ada yang aneh. Dikarenakan ada sebuah kepala boneka yang terpasang di pintu kulkasnya. Dan saat dibuka, terlihat ada sebuah boneka yang terpotong-potong persis seperti korban pembunuhan sebelumnya. Namun bukannya takut, sang psikopat kita ini malah merasa senang karena menganggap kejadian ini adalah sebuah ajakan bermain dari sang pembunuh berantai. Kita lanjut ke episode 2 berjudul Crocodile. Scene diawali dengan Dexter yang menikmati hari dengan bersantai di waktu senggangnya. Kemudian saat di rumah, Debra pun datang berkunjung.
di mana mereka kembali membahas kejadian di saat Dexter bertemu dengan sang pembunuh di jalan raya. Setelah adiknya pergi, dia pun kembali memeriksa tanda mata dari sang pembunuh berantai yang sebelumnya dia temukan di dalam kulkas, di mana Dexter menemukan hal yang mencurigakan pada jari boneka itu. Kemudian dia pun melanjutkan aktivitas ke gedung kejaksaan setempat untuk menjadi saksi ahli di persidangan. Dan setelah urusannya selesai, dia pun berniat untuk mencari mangsa guna melanjutkan kegiatan rahasianya. Setelah itu, dia pun melihat sebuah keluarga yang tampak bersedih. Dan setelah ditelusuri, ternyata mereka sedang menghadiri sidang kasus kematian anaknya yang bernama Alexander Price, di mana remaja ini mengalami tabrak lari saat sedang jogging. Sang pelaku yang bernama Matt Chambers pun diduga lalai karena tengah mabuk saat sedang berkendara. Dan atas intuisinya, Dexter pun menetapkan target pembunuhan barunya karena dia yakin kalau sang pelaku hanya berpura-pura sedih atas hal yang telah terjadi. Setelah itu, Dexter pun pergi bertugas untuk menangani kasus kematian seorang pria yang diduga terbunuh karena dijatuhkan dari atas jembatan. Dia pun mulai memeriksa mayat tersebut, dan saat memeriksa mulutnya, ditemukan sebuah benda yang diduga adalah potongan daging manusia. Sin pun pindah ke kantor polisi. Dan gak lama, Letnan Maria pun datang dengan membawa kabar buruk. Dikarenakan mayat yang sebelumnya ditemukan adalah seorang polisi bernama Ricky Simons. Setelah itu, Maria pergi menyelidiki ke rumah polisi tersebut, ditemani oleh James yang memaksa ikut karena dahulu Ricky adalah teman lamanya. Namun di saat mereka mau masuk, ternyata istri polisi itu baru saja diserang dan mengalami luka serius di lehernya. Setelah itu, Dexter pun datang bersama para tim di kepolisian. Kemudian sang kepala polisi pun memberitahu bahwa selama 10 bulan ini, Ricky sedang dalam misi penyamaran untuk menyelidiki seorang kartel narkoba bernama Carlos Guerrero. Kemudian di saat Dexter bekerja, dia pun menemukan kejanggalan pada bercak darah di sana. Dan benar saja, ternyata di bawah sofa ada sebuah handphone yang diduga milik istri korban. Esok harinya, Dexter pun dibangunkan dengan panggilan telepon dari Debra. Dia berkata kalau telah menemukan truk pendingin yang sebelumnya dijumpai oleh Dexter pada malam hari. Dan dengan segera, dia pun menuju ke sana, di mana sang adik bilang kalau dia dapat melacak kendaraan itu dengan meminta bantuan polisi lalu lintas. Kemudian mereka pergi memeriksa bersama tim kepolisian. Dan tanpa disangka, terdapat sebuah bongkahan es yang berisi potongan jari manusia. Lalu gak lama, mereka pun mulai membongkar truk itu. Tapi Dexter menduga kalau mereka tidak akan menemukan apapun, karena satu-satunya petunjuk ada di dalam bongkahan es tersebut. Kemudian setelah mereka memeriksanya di kantor polisi, terlihat bentuk asli dari potongan jari itu. Para polisi pun bingung akan arti dan motif dari temuannya ini. Namun Dexter menduga kalau ini merupakan sebuah pesan untuk dirinya, dikarenakan mirip dengan potongan jari boneka yang dia temukan di rumah. Dan terlihat hal ini malah membuatnya senang. Lalu mereka pun mengetahui identitas pelaku berdasarkan DNA dari potongan daging yang ditemukan di mulut Ricky, yaitu Roberto Cervantes yang merupakan orang suruhannya Carlos. Scene pun berpindah, di mana terlihat kalau Roberto sedang duduk bersama dengan Carlos. Namun gak lama, tiba-tiba para polisi datang menyergap tempat tersebut dan langsung menangkap Roberto. Kita pindah kembali ke Dexter, di mana dia kembali menghadiri sidang kasus tabrak larinya Matt. Dan untuk mengelabui semua orang, pria ini pun berpura-pura terpukul atas nasib yang menimpa keluarga korban. Lalu berkata kalau sudah setahun dia tidak mengkonsumsi alkohol. Bahkan dia pun menambahkan alibi bahwa 1 jam sebelum kejadian itu dia melaporkan kalau mobilnya telah dicuri. Dan pada akhirnya Matt pun dinyatakan tidak bersalah. Namun hal ini membuat niat sang psikopat semakin mantap untuk mengincar orang tersebut.
Scene pun berpindah lagi ke kantor polisi, di mana Maria dan James sedang menginterogasi Roberto. Namun pria ini bilang kalau dia tidak tahu apapun, bahkan menuduh kalau mungkin saja Ricky lah yang telah membunuh istrinya sendiri. Sebab ada rumor kalau wanita itu berselingkuh. Namun hal ini malah membuat James makin kesal. Lalu Maria bilang kalau mereka menemukan bukti kuat dari identifikasi DNA dari potongan daging di mulut Ricky, yang kemudian dicocokkan dengan bekas luka yang ada di lengan Roberto. Dexter dan Angel pun kembali ke rumah Ricky, lalu merekonstruksi jejak pembunuhan yang ada di sana. Kemudian berdasarkan analisa yang ada, mereka pun menemukan jejak darah di lantai dan disimpulkan kalau itu milik sang pelaku. Kemudian setelah dianalisa di kantor polisi, ternyata hasil DNA-nya sama persis dengan yang ada di mulut Ricky. Jadi bisa disimpulkan kalau Roberto lah yang telah menyerang pasangan tersebut. Lalu karena itu, James pun bersemangat untuk menuntut pria itu dengan tuduhan yang lebih berat. Tapi Maria bilang kalau kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk membuat kesepakatan dengan Roberto agar bisa menangkap Carlos. Dexter pun mengerti kegundahan yang dialami James karena dahulu saat dia remaja, ayahnya juga pernah kehilangan rekan polisi yang bernama David Sanchez. Setelah itu, scene pun pindah dengan Dexter sedang berada di sebuah bar. Ternyata tujuan dia adalah untuk menyelidiki kebiasaan Matt. Mereka berdua pun berkenalan, lalu sedikit bercerita tentang kehidupan masing-masing. Lalu gak lama, pria ini pamit pergi dan bilang kalau gak lama lagi dia akan pergi dari kota tersebut. Namun setelah itu, Dexter pun menyimpan gelas minuman bekas pria itu dengan tujuan untuk mengambil sidik jarinya untuk dianalisa. Dan benar saja, ternyata pria ini pernah melakukan hal yang sama di beberapa kota lainnya. Atas temuan barunya ini, Dexter pun makin yakin untuk bergerak cepat dan mempersiapkan tempat kerjanya yang nanti akan dia gunakan untuk menghabisi Matt. Scene pun pindah ke dalam penjara, di mana ada seorang petugas mendatangi Roberto, lalu bilang kalau dia akan dipindahkan ke blok lain agar lebih aman. Namun tiba-tiba, petugas tersebut menusuk Roberto dari belakang sambil berkata kalau Carlos menitipkan salam. Kita pun berganti lagi ke Dexter yang sedang berkencan dengan Rita di rumahnya. Namun terlihat di saat mereka mau bermesraan, tiba-tiba sang psikopat melihat berita tentang kematian Roberto di TV. Hal ini pun membuat James bingung karena mereka telah kehilangan hal yang bisa menjadi senjata untuk menangkap Carlos. Gak lama, Debra pun datang menemui Dexter, di mana dia sudah mengidentifikasi pemilik jari sebelumnya, yaitu seorang pekerja tunasusila bernama Sherry Taylor. Tapi gak lama, Debra pun dipanggil untuk menemui Maria dan Thomas di kantornya, di mana dia telah mendapatkan kabar baik. Sebab Debra secara resmi dipindahkan ke bagian pembunuhan karena kerja kerasnya untuk menemukan truk pendingin sebelumnya. Yah, walaupun di sisi lain, Letnan Maria terlihat kesal untuk menyampaikan hal tersebut. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena hal ini merupakan perintah langsung dari Thomas. Kemudian saat malam tiba di mana semua orang sudah pulang, terlihat kalau James masih sibuk menyelidiki kasus kematian Ricky. Namun gak lama, Maria pun datang dengan membawa kabar buruk, yaitu Kara dinyatakan telah meninggal karena mengalami gagal jantung di rumah sakit. James pun sangat terpukul atas kabar tersebut. Dan secara nggak langsung, insting Maria berkata kalau ada hal yang disembunyikan pria ini. Dan benar saja, ternyata Kara mempunyai hubungan gelap dengan James. Namun dia berkilah kalau Kara sudah berkomitmen akan menceraikan Ricky jika tugas penyamarnya telah usai. Tapi tentu saja, Maria tidak bisa menerima hal tersebut dan mengingatkan James agar tetap fokus untuk menangkap Carlos. Scene berganti kembali ke Dexter yang saat ini sedang mengintai di rumah Matt. Dan di saat mau beraksi, tiba-tiba Debra mengirimkan pesan darurat untuk mengajak makan malam di restoran. Lalu karena hal ini, dia pun harus sedikit menunda urusannya dengan Matt.
Ternyata alasan Debra ingin menemui kakaknya adalah untuk merayakan kepindahan dirinya ke departemen pembunuhan. Di mana wanita ini juga sedikit bercerita kalau telah putus dengan pacarnya, dikarenakan pria itu ternyata telah menikah. Namun di tengah pembicaraan mereka, dia pun melihat Carlos sedang berada di sana. Lalu Dexter pun kembali mengalami flashback bersama sang ayah, di mana dia terlihat kesal sebab mendapat berita kalau pelaku pembunuhan polisi sebelumnya telah dinyatakan bebas. Dikarenakan pihak pengadilan menganggap kalau bukti yang ada tidak cukup kuat. Dan atas kejadian tersebut, Dexter pun terlihat kesal melihat Carlos di sana, sehingga mengikuti pria itu ke kamar mandi. Dan saat di dalam, dia pun dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu apakah harus menyerang Carlos dengan nekat saat itu juga atau merencanakannya di lain waktu. Dan dengan bijak, Dexter pun memilih yang pertama. Lalu scene berpindah dengan Matt yang sudah terbaring rapih di ruang kerjanya Dexter. Pria ini pun terlihat bingung. Namun Dexter membahas kembali kasus tabrak lari yang dilakukan kepada Alexander. Tapi pria ini tetap berpura-pura tidak bersalah. Dan setelah digertak, dia malah menyalahkan ketergantungannya terhadap alkohol. Namun tentu saja, alasan itu tidak akan menghentikan niat Dexter untuk menghabisi Matt. Setelah itu, dia pun membersihkan tempat kerjanya. Kemudian pulang ke rumah, lalu menempatkan Matt bersama para pembunuh lainnya di dalam kotak. Dan tanpa disangka, dia kembali melihat ada kepala boneka di pintu kulkasnya. Namun saat diperiksa, ternyata di dalam tidak ada benda apapun. Dan karena hal ini, dia menduga kalau sang pembunuh berantai meninggalkan pesan agar Dexter terus berusaha untuk mencari dirinya. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Wah, gila ya. Om gak nyangka kalau serial Dexter akan seseru ini. Apalagi banyak plot twist yang tidak akan kita sangka. Hal ini bisa kita lihat dari latar belakang sang psikopat cerdas kita, di mana sepertinya masih menyimpan banyak rahasia. Kalian juga pasti penasaran kan? Apakah nanti Dexter dapat melacak keberadaan sang pembunuh berantai yang gemar memutilasi ini? Karena sepertinya sang pembunuh sangat tertarik untuk bermain dengan Dexter. Yah, mudah-mudahan kita bisa lihat jawabannya di video yang akan datang. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang serial Dexter. Kalau kalian masih penasaran, monggo stream langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel ini biar Om makin semangat lagi bikinnya. Thank you.